الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره يجزي على الحمد حمدا وفضلا ويكافئ على الشكر زيادة وبرا ويدفع بالاستغفار عقوبة ويغفر ذنبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عما فضله العالمين ووسع إحسانه الخلق أجمعين وكتب رحمته للعالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنار الله تعالى به الطريق للسالكين ورفع ذكره في العالمين وجعله حجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين فتقوى الله عدتكم وزادكم لأخراكم وصلاح دنياكم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat dan telah menyelamatkan kita dari semua keburukan. Kita semua bersyahadat, bersaksi dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dan menegakkan hukum-hukumnya. Hanya dengan takwa yang benar inilah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Islam pasti menang. Orang beriman pasti menang. Jangan pernah berpikir Islam akan kalah. Dan jangan pernah terlintas di hati kita orang beriman kalah. Ini adalah ketetapan Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan ini telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Pada periode Mekah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, dihina, dicaci, diintimidasi, disakiti, dilempar kotoran, para sahabat dibunuh. Sulit periode Mekah. Tapi coba perhatikan surat Al-Furqan, surat Makkiyah yang turun pada periode Mekah, pada periode sulit, pada periode yang penuh ujian. Surat Al-Furqan ayat 1.
Apa Allah katakan? Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ini ayat turun periode Mekah, periode sulit, periode disakiti, dibunuh, diintimidasi dan seterusnya. Semua kesulitan ada di Mekah saat itu. Tapi ayat-ayat Mekah semuanya menjelaskan bahwa Islam pasti menguasai dunia. Islam pasti menang. Memang ujian-ujian harus kita hadapi, dan ujian itu adalah salah satu obat, salah satu resep, salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini di seluruh dunia umat Islam, wabil khusus ahlus sunnah wal jamaah, sedang diuji oleh Allah. Termasuk di negara kita, negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini umat Islam sedang diuji dengan berbagai macam ujian. Bahkan salah seorang tokoh dengan sombong di hadapan umatnya mengatakan bahwa Islam itu agama yang tertutup, Islam agama kekerasan, bahkan menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh Rasulullah sebagai tukang ramal yang meramal hari akhirat padahal belum pernah ke akhirat. Ini dahsyat. Ini penghinaan yang luar biasa. Kita ditampar. Kita harus bangun. Kita harus bangkit. Dan ini semua adalah merupakan cambuk agar kita bangkit. Jangan pernah berpikir Islam kalah. Orang yang berpikir Islam kalah adalah orang munafik, adalah orang kafir. Di dalam Al-Quran di beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Fatah ayat nomor 6. Surat Al-Fatah ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw." Coba perhatikan kata-kata ini. Dhannas saw, prasangka yang buruk. Berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Itu adalah prasangka orang munafik, prasangka orang musyrik, prasangka orang jahiliyah, prasangka orang kafir. Ayat ini ma'asyiral muslimin, surat Al-Fatah ayat 5. Diingat-ingat redaksinya, dhannas saw, prasangka yang buruk kepada Allah. Ayat ini berhubungan dengan surat Ali Imran ayat nomor 154. Ali Imran 154. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Prasangka yang buruk, prasangka yang tidak benar kepada Allah adalah prasangka jahiliyah, prasangka orang-orang bodoh. Ayat ini juga berhubungan dengan surat Shad ayat nomor 27. Surat Shad ayat nomor 27, dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang kafir. Ini ayat saling berhubungan. Ada dhannas saw, prasangka yang buruk. Ada yadhunnuna billahi ghairal haq, prasangka kepada Allah yang tidak benar. Ada dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Ada dhannul ladzina kafaru, prasangka orang-orang kafir.
Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengkaji dengan kajian yang sangat indah. Seperti apa prasangka-prasangka itu? Prasangka buruk, prasangka tidak benar kepada Allah, prasangka jahiliyah, prasangka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Di antaranya adalah kita menyangka Islam bakal kalah. Kita menyangka kebatilan bakal mengalahkan yang hak. Kita menyangka bahwa al-haq akan musnah. Allah tidak mungkin menolong Islam. Allah tidak menolong Rasulnya. Allah tidak menolong agamanya. Yang hak kalah, yang batil menang. Sehingga yang batil di atas, yang hak di bawah, yang hak musnah. Ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah. Ini adalah prasangka yang tidak benar kepada Allah. Ini adalah prasangka jahiliyah. Ini adalah prasangka orang kafir. Ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh berprasangka seperti itu. Walaupun sekarang yang tampak kasat mata seakan-akan Islam sedang kalah. Ini bukan kalah, tapi ini adalah jalan menuju kemenangan. Ini adalah cambuk. Bahkan kadang agar supaya tanah ini subur, perlu disiram dulu dengan darah, sehingga darah akan menjadikannya subur. Kita lihat para nabi, para rasul, kita lihat para sahabat, kita lihat para ulama, kita lihat para salafus saleh. Mereka diuji dengan berbagai macam ujian, tapi sampai sekarang Islam tetap jaya. Islam pasti menguasai dunia. Ini adalah janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Kalau kita beranggapan Islam bakal kalah, berarti kita nuduh Allah bohong. Berarti kita berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka yang tidak benar kepada Allah. Kita berprasangka jahiliyah, prasangka orang kafir. Ma'asyiral muslimin, kita saatnya bangkit sekarang ini. Agama kita ditindas, agama kita dinista, agama kita dihina, bukan hanya oleh orang-orang kafir, tapi juga oleh orang-orang yang berbaju muslim, berKTP muslim, Islam munafik. Mudah-mudahan semua ini adalah jalan menuju kemenangan. Memang diuji dulu. Ujian ini perlu. Ujian ini adalah untuk membuktikan, untuk membuat pemisah. Kalau nggak ada ujian, semuanya gabung dengan orang beriman. Tapi dengan adanya ujian ada garis pemisah. Kalau kau berada di barisan orang beriman, kau siap dengan ujian. Kalau nggak siap, otomatis dia meninggalkan barisan orang beriman. Dia berada di barisan orang kafir. Dia berada di barisan orang munafik. Sehingga nanti barisannya itu jelas. Ini barisan orang beriman, ini barisan orang kafir dan munafik. Saat itulah pertolongan Allah datang. Sekarang sedang seleksi. Orang-orang yang imannya setengah-setengah, nggak kuat, dia tinggalkan. Dia gabung dengan orang kafir. Dia gabung dengan orang munafik. Ini seleksi dari Allah, otomatis. Untuk memisahkan. Liyamizal khabitha minat thayyib. Mana yang khabith, yang busuk, mana yang thayyib, mana yang baik, dipisahkan. Ini seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akhirnya menjadi fustatan. Ada dua kelompok. Kelompok orang mukmin yang sejati, kelompok orang kafir dan munafik yang tulen. Saat itulah pertolongan Allah datang. Ma'asyiral muslimin, ujian ini pasti. Kalau kita mengaku beriman, kita harus siap dengan ujian-ujian itu. Betapa banyak di Al-Quran ayat-ayat yang mengatakan orang beriman itu diuji. Al-mu'min mubtala. Di antaranya di surat Al-Ankabut ayat 1-3. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia itu menyangka? Dia mengatakan kami telah beriman. Terus dia dibiarkan begitu saja tanpa diuji,
Jangan menyangka begitu, itu sangka yang salah. Orang-orang terdahulu telah diuji semuanya. Dengan ujian itu akan tampak, ini imannya benar, ini bohong-bohongan, ini pura-pura. Kelihatan. Sekarang seleksi. Ujian itu harus untuk membuktikan kita benar-benar siap berada di barisan orang-orang yang beriman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka bahwa kamu bakal masuk surga sementara kamu belum diuji seperti ujian-ujian yang menimpa orang-orang terdahulu? Mereka diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesulitan, diuji dengan kegoncangan-kegoncangan, berbagai macam ketakutan. Ujian yang dahsyat, ujian yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul sampai-sampai tanya kepada Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Katanya Allah mau nolong, kapan datangnya pertolongan Allah? Sampai seperti itu. Lalu oleh Allah dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jangan khawatir, ini janji Allah. Allah pasti nolong. Sampai-sampai di dalam surat Yusuf ayat nomor 110. Surat Yusuf 110. Hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga sampai Rasul itu putus asa, sampai Rasul putus harapan, dan Rasul itu yakin telah didustakan. Barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Memang ujian adalah sebuah keniscayaan. Ma'asyiral muslimin, kita sedang diuji. Sedang diuji iman kita. Mari sekarang kita berada di majelis-majelis yang mempertebal keimanan. Sekarang ini saatnya dua bendera dikibarkan. Bendera al-haq dan bendera al-batil. Yang hak, mari kibarkan bendera hak. Yang batil, biarkan mengibarkan bendera yang batil. Pada akhirnya akan terjadi bentrok antara yang hak dan yang batil. Dan yang hak pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Jangan ragu. Kalau Anda ragu, naudzubillah, berarti termasuk apa tadi? Termasuk dhonnas sau', berprasangka buruk kepada Allah. Termasuk berprasangka yang tidak benar kepada Allah. Dhannul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Dhannul ladzina kafaru, prasangka orang-orang yang kafir. Sekarang sedang ada seleksi. Sedang diseleksi ini, siapa yang benar-benar siap berada di barisan orang-orang yang beriman. Ini seleksi, dipisahkan. Ini bersih, ini busuk, harus dipisahkan dulu. Yang busuk nggak boleh berada di yang bersih. Yang bersih pun harus keluar dari yang busuk menuju yang bersih. Ini pemisah sekarang. Sehingga nanti akhirnya setelah benar-benar ini orang beriman sejati, ini orang kafir dan munafik tulen, pertolongan Allah datang. Jangan pernah ragu. Ma'asyiral muslimin, mari kita bangkit, mari kita merapat kepada para ulama, mari kita merapat kepada orang-orang saleh, hamba-hamba Allah, ulama-ulama rabbani yang membela agama Allah, yang rela mengorbankan segalanya demi agama Allah, yang tidak menjual agamanya Allah. Merapat ke mereka. Sekarang saat merapat, dan mudah-mudahan sebentar lagi Islam akan mendapatkan kemenangan. Mereka-mereka ahlul batil akan kecewa, akan menyesal, mereka akan malu, dan akan terungkap kedok-kedok mereka. Sekarang kesempatan mereka mengeluarkan isi hatinya. Sebentar lagi mereka akan malu, sudah terlanjur mengeluarkan isi hatinya. Ternyata mereka kalah, mereka terhinakan,
dan orang Islam berada di atas, mereka di bawah, dan mereka pun akan terinjak-injak dengan sendirinya nanti. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayyinati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم إننا عبيدك الضعفاء الأذلاء الفقراء وأنت الغني وأنت القوي. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا أعيدا عليه
وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا الله يا سيدنا مسوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وأقل عددهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست ماؤك ولا إله غيرك اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة